Technical View Counseling 31 Agustus 2021 jam 15:24 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, teman-teman, kita lihat running price sekarang berada di 1.3773 setelah sebelumnya sempat spike naik sampai 1.3800 dan turun, atau lebih tepatnya sempat turun dulu ya. Di pagi hari memang dia berada di 1.3754 karena memang pembukanya di 1.3757. Oke, kalau misalkan ini berarti sebetulnya kita sedang dalam fase atau posisi open sell ya. Karena saya memberikan rekomendasi untuk melakukan sell kurang lebih di zona 1.3765 ataupun 1.3780. Nah, tentunya Anda bertanya-tanya, kenapa memberikan sinyal atau rekomendasi untuk melakukan sell ketimbang melakukan buy? Kalau memang ternyata seharusnya dolar akan mengalami penurunan hari ini, seharusnya kita confirm untuk melakukan buy, begitu kan? Tapi ternyata kalau misalkan Anda cek lebih detail terkait dengan candlestick di daily chart, Anda lihat sendiri kemarin kenaikan ternyata gagal berlanjut, bahkan ditutup di bawah zona tertinggi dari high 1.3780 di tanggal 27 Agustus. Ya, walaupun memang dia sempat naik 1.3774, tapi ternyata dia sempat turun 1.3733 dan ditutup di 56. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan lagi, saya zoom di sini, candlestick berbentuk hammer dan ini menandakan suatu hal yang cukup buruk untuk potensi bullish, justru dia akan tertekan. Dan walaupun sampai sore ini dia sempat spike sampai 1.3800, Anda perhatikan MA 200 di 1.3805 sama sekali tidak ditembus. Ya, setidaknya kalau misalkan saya berharap nanti malam mungkin saja bisa tembus dengan catatan dolar kembali melemah, maka kemungkinan potensinya seharusnya dia bisa up. Tapi karena sinyal awalnya diberikan kode dari hammer, maka saya lebih prefer untuk melakukan sell. So, kita masih dalam open sell dengan posisi TP pertama 1.3725, tapi mungkin kita naikkan saja di areal 30 atau 35 untuk mengantisipasi range yang cukup sempit. Tapi seharusnya hari ini akan sangat volatile karena semua market aktif ya. Lalu kemudian TP kedua adalah 1.3665, ini adalah terkait dengan zona biru 1.3669. Ya, Anda bisa juga naikkan di 1.3675 untuk mengantisipasinya. Kemudian yang terpenting lagi di grafik H4. Garis ini tidak saya rubah ya, ini sudah berhari-hari saya gunakan, kurang lebih dari 1 minggu, dan Anda perhatikan ya, zonasinya yang pertama adalah dari zona historical price, ini yang memberikan tanda bahwasanya kemungkinan potensi kenaikan agak sedikit sulit, yaitu di zona 1.3805, persis dengan zona MA 200 tadi ya di daily chart. Kemudian yang kedua adalah zona ini adalah 1.3748. Kita akan lihat apakah dia berhasil turun di bawah ini apa tidak. Alasan kedua adalah terkait dengan trendline resisten ya, dua hal ini. Kemarin kita terbantu dengan zona resisten yang ditembus yang berubah menjadi arrow support, ternyata dia turun di 1.3733, kemudian dia spike ya, jadi congratulations. Tapi yang menjadi masalah adalah kita belum pada fase big bullish, big run, karena ternyata potensi dari garis ini juga sulit untuk ditembus. Itulah sebabnya saya memperkirakan sebaiknya mengambil areal sell, dan itu terbukti. Walaupun dia spike 1.3800, dia gagal tembus, lalu kemudian sekarang dia mulai penurunan. Ekspektasinya dia turun kembali 1.3730, berarti saya wajar untuk menaikkan TP pertama dari 1.3725 ke 1.3730 ya, atau bisa saja 35, karena kita harus mengantisipasi di atas atau sedikit di atas zona supportnya. Lalu kemudian TP kedua 1.3665 kita naikkan saja ya, ini adalah untuk mengantisipasi karena kemungkinan juga dia akan sedikit tertahan di areal ini 3700 dan juga 3690. Berarti kita naikkan saja di kisaran 3680, itu untuk TP kedua kita. Dan stop loss jangan dirubah, karena walaupun terlalu ketat, saya rasa itu hal yang wajar, karena kita mengantisipasi kalau ini ditembus berarti kita bisa switch strategi menjadi buy, karena kita masih melihat potensinya masih ada peluang untuk itu. Tapi weekly chart kita tetap dalam potensi bullish harami, walaupun dalam godaan ataupun dalam gangguan head and shoulder. Kita masih tetap ini diasumsikan belum totally fail atau totally gagal, karena kita harus melihat dia naik di atas 1.3990 atau 1.400. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 31 Agustus 2021 jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1831, low 1.1795, running price 1.1826. Oke.
Kalau misalkan dilihat seperti ini, sebetulnya kita masih dalam fase sell ya, karena posisi sell kita rekomendasi pagi tadi adalah sell di kisaran 18.05 ataupun 18.24 ya. Sampai saat ini area high-nya 18.31, berarti memang sudah masuk dalam teritori sell dan running price 18.26. Kita tinggal tunggu apakah dia berhasil tergelincir lagi di bawah 1.1800 apa tidak. Kalau demikian, range pergerakannya sedikit lebih tinggi, walaupun range-nya secara total ini masih tetap sideways ya. Dia masih tetap tercatat 1.1831 sampai 1.1795. Ya, asumsinya ini masih 40 poin atau di bawah 50 poin. Kalaupun dia mengalami kenaikan ataupun penurunan, saya tetap ragu apakah dia bisa sustain di atas 1.1837 atau tidak. Ini adalah ujian dan juga kita akan lihat apakah dia berhasil atau tidak. Yang jelas, salah satu alasannya adalah terkait dengan hammer yang terjadi walaupun tidak ideal. Ya, saya dibilang tidak ideal karena real bodinya secuil lalu kemudian warnanya putih. Seharusnya warna hitam itu akan jauh lebih baik daripada warna putih. Kalaupun dia mengalami kenaikan, kita asumsikan 1.1837 dan dia harus sustain di atas area tersebut supaya nantinya kita bisa berjenjang mengalami kenaikan 1.1900 atau 1.1950. Yang saya rasa hal tersebut wajar untuk kita nantikan mengingat sudah beberapa bulan terakhir ya, saya catat dari area tertinggi ini 9 Juni 2021 sampai sekarang bulan Agustus atau di penghujung bulan Agustus. Wow, berarti sekitar 2 bulan terakhir ya, dan ini akan sangat-sangat membantu dorongan kemudian hari. Ingat bahwasanya dolar masih melemah dan kemungkinan ini yang diharapkan atau yang dimanfaatkan oleh euro. Tapi setelah cek data tadi siang, kurang lebih beberapa data dari Jerman terutama yang membantu untuk mengalami penguatannya. Walaupun ternyata kondisi ini tidak terlalu bombastis. Ya, ini yang saya khawatirkan. Jadi nantinya ekspektasinya adalah dia ditutup dengan bearish candle kembali atau let's say shooting star. Dan kalau itu terjadi berarti besok kita bisa mendapatkan pola penurunan lagi. Dan catatannya adalah memang kenaikan ini seharusnya sudah terjadi dari sejak kemarin. Kenapa? Pasca dia tembus area resisten dari falling wedge, memang seharusnya bullish reversal. Dan saya memperkirakan atau ekspektasinya adalah 1.1890. Tapi untuk hari ini, saya rasa kita belum ke arah sana. Nah, kemudian di grafik keempatnya, nah ini ternyata garis atau Fibonacci retracement yang kemarin kita gunakan, ya ini ternyata sudah ditembus, sudah jebol. Berarti lirikan kita adalah di zona ini. Ini kurang lebih 1.1832 dan 1.1843. Oke, berarti saya skip yang ini ya. Fibonacci retracement-nya kita hapus, kita ganti saja dengan Fibonacci expansion. Apakah dia sudah optimal untuk mengalami kenaikan atau memang dia masih ada kendala atau mungkin masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Ternyata dia sudah mencapai Fibonacci expansion 61.8% di 1.1829 dan sekarang tailnya di 31. Ya, berarti ini tidak apa-apa kalaupun kita melakukan sell, masih cukup wajar mengingat candlestick di grafik daily yang ini ya, hammer. Jadi saya masih tetap sell 1.1805 atau 1.1824. Kalaupun misalkan Anda sekarang mendapatkannya di 1827, it's good ya. Kemudian TP pertama adalah 1.1775. Saya rasa naikkan saja TP-nya menjadi 1.1790 karena kita tahu range-nya tidak terlalu menjanjikan untuk intraday ya, untuk harian. Dan TP kedua dari 1.1730 pun saya naikkan saja ke 1.1750. Dan stop loss tetap digunakan di 1.1850 untuk mengantisipasi in case ternyata dia bikin surprise untuk menaik ke atas di atas 1.1870. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.